kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Lagi pada sibuk apa? Aku sibuk kuliah. Kalau aku sibuk kuliah sama organisasi. Aku sibuk kuliah dan nonton TikTok. Kalau Nadia sendiri sekarang kesibukannya apa? Aku lagi sibuk kuliah, organisasi sama magang. Wah, magang di mana tuh, Nat? Aku lagi magang di bagian kredit. Terus sekarang Nadia lagi ngapain nih? Jadi aku dapat tugas untuk menentukan keputusan apakah soal mahasiswa ini bermasalah atau tidak. Oh, pakai pohon keputusan aja kan? Pohon keputusan apa tuh? Jadi, pohon keputusan merupakan teknik data mining yang digunakan untuk mengeksplorasi data dengan membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record yang lebih kecil dan memperhatikan variabel dan tujuannya. Oh iya, kan kita pernah belajar pohon keputusan. Yaudah yuk kita mulai aja. Ayo. Jadi untuk menentukan keputusan apakah seorang nasabah ini bermasalah atau tidak dapat digunakan dengan decision tree atau pohon keputusan menggunakan algoritma C4.5. Jadi algoritma C4.5 merupakan solusi pemecahan kasus yang digunakan untuk pemecahan masalah pada teknik klasifikasi yang digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Pada data ini terdapat atribut tabungan, harta, pendapatan, dan atribut keputusannya yaitu resiko kredit, good or bad. Nah, dari atribut-atribut ini terdapat langkah-langkah untuk menentukan algoritma C4.5. Yang pertama yaitu menentukan nilai entropi, yang kedua itu menentukan nilai gain, yang ketiga yaitu atribut mana yang menandai root node berdasarkan nilai gain tertinggi. Yang keempat yaitu menentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai dari atribut terpilih, dan yang kelima yaitu mengulangi semua proses sampai titik akhir. Untuk menentukan nilai gain yaitu entropi dikurang sigma dikali jumlah kasus pada partisi ke I dikurang jumlah kasus dalam S dikali entropi SI. Selanjutnya untuk entropi yaitu sigma jumlah partisi dalam S dikurang proporsi data SI terhadap S dikali log 2 dikali PI proporsi data SI terhadap S. Selanjutnya yaitu split info min sigma dikali SI jumlah kasus pada atribut A dibagi himpunan kasus dikali log 2 dikali SI jumlah kasus pada atribut A dibagi himpunan kasus. Selanjutnya untuk gain rasio yaitu gain dibagi split info. Selanjutnya ada perhitungan gain rasio tabungan. Jumlah tabungannya entropi totalnya 10, jumlah goodnya 6, jumlah badnya 4, entropi totalnya 0,97. Entropi kategori tabungan medium itu 0, gain kategorinya 0. Kategori tabungan low-nya entropi kategorinya 0,81, gain kategorinya min 4,51. Kategori tabungan high-nya entropi kategorinya 1, gain kategorinya min 0,2. Gainnya min 4,7. Split info tabungan medium 0,528. Split info tabungan low 0,528. Split info tabungan high 0,46. Total split infonya 1,52. Gain rasionya min 3,094. Selanjutnya ada perhitungan gain rasio harta. Totalnya ada 10. Jumlah goodnya itu 6, jumlah badnya 4, entropi totalnya 0,97. Selanjutnya ada hitung entropi harta, kategori harta high, entropi kategorinya 0, gain kategorinya 0,97. Kategori harta medium, entropi kategorinya 0,81, gain kategorinya 0,64.
entropi kategori harta low, entropi kategorinya 0, gain kategorinya 0, gainnya 1,617. Selanjutnya speed info harta high 0,52, speed info harta medium 0,528, speed info harta low 0,52, total speed infonya 1,049, gain rasionya 1,54. Selanjutnya menghitung gain rasio pendapatan. Yang pertama-tama urutkan data dari yang pendapatan terkecil hingga pendapatan terbesar. Yang kedua yaitu kelompokkan data. Di sini pendapatan 25, kelompok data 1. Selanjutnya kelompok data 2 yaitu 50 dan kelompok data 3 yaitu 75. Dan yang keempat itu 100. Selanjutnya menghitung gain rasio dari masing-masing rentang kelompok data. Nah, untuk menghitung gain rasio, pertama-tama kita menghitung kelompok data ambang batas 25. Nah, entropi kurang dari sama dengan 25 ada min 1,471679166. Selanjutnya lebih dari 25 yaitu 0,7726237942. Selanjutnya gainnya itu 0,871 6176884. Terus ada hitung speed info yaitu 0,88129089992. Dan hitung gain rasionya itu 0,98902386163. Selanjutnya kelompok data 50. Entropi kurang sama dengan 50 yaitu 0,9182958341. Lebih dari 50 entropinya 0,8112781245. Gainnya yaitu 0,095461844424. Speed infonya yaitu 0,9709505945. Dan gain rasionya yaitu 0,098317924141. Kelompok data 75. Entropi kurang sama dengan 75 yaitu 0,9910760598. Dan entropi yang lebih dari 75 ada 0. Setelah menghitung rasio pendapatan, selanjutnya ada tahap 1. Nah, tahap 1 ini didapatkan dari tabungan, harta, dan pendapatan dari atributnya. Nah, untuk mengetahui tabungan ini diambil dari gain rasio tabungan. Dengan entropi totalnya itu 0,97095059945. Gainnya itu min 4,710099331. Split infonya 1,521928095 dan gain rasionya min 3,09482383. Harta di sini didapatkan dari gain rasio harta. Selanjutnya untuk atribut pendapatan di sini didapatkan dari gain tertinggi dari pendapatan. Setelah menghitung data di sini kan direkap ya. Ya, dari sini yang tertinggi yaitu 50. Jadi ambil data yang 50 terus habis itu dibuat pohon keputusan. Nah, karena di sini penilaiannya dari perhitungan pilihlah nilai gain tertinggi untuk masuk menjadi nominasi. Dari gain rasio pendapatan yang tertinggi itu ada di 50. Selanjutnya ada pemilihan root node menggunakan nilai gain rasio dari data nominasi tahap 1. Nah, gain rasio tertinggi di tahap 1 di sini yaitu 1,61738993999. Itu ada di atribut harta. Nah, di atribut harta di sini harta resiko kreditnya harta terdiri dari high, low, and medium. Harta di sini high-nya itu
resikonya good. Dan low ini resikonya good. Nah, di sini medium terdapat 2 resiko, bad dan good. Untuk mengetahui hasil akhirnya, maka dikerjakan lagi data set, yaitu terdapat 4 data. Tersisa 4 data. Setelah didapatkan 4 data di sini, kemudian dibuat gen rasio tabungan 1 dan gen rasio pendapatan 1 seperti perhitungan yang tadi. Nah, setelah itu didapatkan hasil seperti berikut. Tabungan dari gen rasio tabungan dengan entropi totalnya 0,81 1278 1245. Dan gennya 0, speed infonya itu 1,5 dan gen rasionya 0. Selanjutnya pendapatan dari gen tertingginya itu di 50 dengan gennya itu 0,811278 1245, speed infonya 1 dan gen rasionya itu 1. Nah, di sini didapatkan dan di sini didapatkan kesimpulan, yaitu harta dengan terdiri dari high, medium, low. Dengan high resikonya itu good, low resikonya good, dan medium terdapat 2 kemungkinan. Medium root note-nya selanjutnya itu ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini ada yang kurang sama dengan 25 itu bad dan lebih dari 25 itu good. Oh, jadi seperti itu ya menentukan keputusan menggunakan pola keputusan. Sangat membantu sekali. Cukup sekian ya.